Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi pada channel saya, Hadiah Nur. Kali ini kita akan memasuki materi baru yang berjudul lingkaran. Dan pada video pertama kali ini kita akan memasuki subbahasan yang berjudul pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran berikut ini. Unsur-unsur lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu dan semua titik yang terletak pada garis lengkung itu mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Pada gambar di samping, titik A, B, dan C mempunyai jarak yang sama terhadap titik O. Titik O ini disebut sebagai titik pusat lingkaran. Biasanya, kalau titik pusatnya itu titik O, maka ini dinamakan lingkaran O. Kalau titik pusatnya itu namanya P, maka namanya ini adalah lingkaran P, ya. Begitu juga seterusnya. Sedangkan titik yang mempunyai jarak yang sama ke titik O disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, yang mana? Nah, yang ini, O ke A, ini namanya jari-jari. O ke B juga jari-jari, O ke C juga jari-jari, ya. Nah, kemudian unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik O disebut titik pusat lingkaran. Nah, ini yang tadi ya. Kemudian garis OA. Nah, ini juga sama, O ke A. Kemudian O ke B. Kemudian O ke C, ini namanya juga jari-jari atau radius, ya. Nah, kemudian garis A ke C. A ke C ini disebut sebagai garis tengah atau diameter. Diameter ini memiliki panjang itu sama dengan 2 kali R, ya kan? A ke C ini 2R ya. Iya, R tambah R. Jadi diameter itu adalah 2 kali jari D sama dengan 2R. Kemudian garis lurus FG disebut sebagai tali busur. Nah, yang ini. F ke G. Ini namanya tali busur, yaitu ruas garis yang kedua titik ujungnya pada lingkaran, atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik F dan titik G, ya. Kemudian garis lengkung AB, garis lengkung itu yang ini. Nah, ini garis lengkung namanya nih. AB ini disebut sebagai busur. FG juga sama, ini namanya busur. Ini juga boleh nih, ini kita sebut juga sebagai busur, yaitu busur AF. Atau ini yang kecil ini juga bisa busur CG, atau yang bawah yang paling besar ini juga bisa kita sebut sebagai busur BC, ya. Nah, kemudian daerah yang berwarna pink yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur, yaitu disebut sebagai juring. Nah, ini namanya juring nih, juring AOB namanya. Karena dia dibatasi oleh jari-jari OA, jari-jari OB, dan busur AB. Jadi namanya juring atau sektor AOB. Berbeda dengan yang berwarna biru ini. Yang berwarna biru ini dibatasi oleh tali busur, yaitu tali busur FG. Dan sebuah busur, yaitu busur yang ini, FG juga, busur FG. Maka ini dinamakan dengan tembereng. Jadi beda ya antara juring dan tembereng, ya, berbeda. Lalu garis OD itu yang tegak lurus busur FG, yaitu yang ini. OD ini disebut sebagai apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur di sini tali busur FG dengan pusat lingkaran. Nah, jarak terpendek itu dia adalah jarak yang titik yang tegak lurus dengan titik pusat lingkaran. Jadi titik D di sini. Nah, ini tegak lurus dengan pusat lingkaran. Maka jaraknya ini, jarak dari O ke D ini disebut sebagai apotema. Kemudian yang terakhir, sudut pusat. Nah, yaitu sudut pusat ini adalah sudut yang titik sudutnya terletak di pusat lingkaran. Misalnya sudut pusat AOB yang ini. Ini namanya sudut pusat AOB.
Nah, selanjutnya ini juga ada nih busur besar dan busur kecil atau busur mayor dan busur minor. Busur mayor yang besar ini, nah bisa aja ya dilihat ya, gampang aja ini busur kecilnya. Ini juga sama, juring mayor dan juring minor, yaitu juring yang besar, yang ini, kemudian juring yang kecil, kemudian tembereng juga sama, tembereng mayor dan tembereng minor. Yang ini yang besar dan yang kecil. Nah, contoh soalnya kita langsung mengenai menghitung sudut-sudutnya saja. Karena kalau menyebutkan bagian-bagian unsur lingkaran tadi sudah sangat jelas dan gampang ya. Kalau kalian bisa memahami yang tadi, pasti bisa menjawab mengenai unsur-unsurnya. Sekarang contoh soalnya itu mengenai perhitungan sudut-sudut saja. Nah, perhatikan gambar di bawah. Jika besar sudut AOB adalah X tambah 16 derajat, yang mana AOB? AOB, berarti yang ini. Kemudian besar sudut COD, yaitu COD, nah yang ini. Itu adalah 2X dikurang 84 derajat. Maka berapakah besar sudut AOD? Berarti yang ini. AOD. Berarti yang ini yang ditanyakan ya. Nah, gimana caranya nih? Pertama, sudut AOB yang ini sebelah kiri ini bertolak belakang dengan sudut COD, ya kan? Enggak, bertolak belakang. Nah, ingat ya pelajaran sudut kelas 7. Nah, kalau bertolak belakang bagaimana? Kalau bertolak belakang itu ketentuannya sudutnya sama, yaitu sudut AOB itu sama dengan sudut COD, ya. Jadi besar ini itu sama dengan besar yang ini. Yang sebelah kiri ini sama dengan yang sebelah kanan besarnya. Jadi kita tulis, karena sudut AOB-nya tadi X tambah 16, berarti kita tulis X tambah 16 sama dengan 2X dikurangi 84. Kemudian kita pindah ruas, 2X-nya menjadi X dikurang 2X. Sini tinggal negatif 84. 16-nya menjadi negatif 16. Nah, ini jadi negatif 100 ya. Kemudian di sini 1X ya. 1X dikurang 2X menjadi negatif X. Nah, berarti berapa X-nya? X-nya berarti ya ini. X-nya adalah 100. Nah, ya kan? Setelah dapat X-nya 100, kita substitusi ke mana? Ke sini boleh, ke sini boleh. Nah, di sini saya contohkan ke AOB, yaitu ke X tambah 16. Jadi, X-nya kita ganti 100, sehingga menjadi 100 tambah 16, yaitu 116 derajat. Sudut AOB-nya sudah ketemu, 116 derajat. Ya. Nah, sekarang setelah ini dapat, apakah sudah selesai? Belum ya. Kita mencari lagi sudut yang ditanyakan, yaitu yang ini tadi. Nah, bagaimana nih? Nah, sekarang kamu lihat, sudut AOB ini berpelurus dengan sudut AOD. Sudut AOB yang ini berpelurus dengan AOD. Berpelurus itu yang ini. Nah, ya kan? Berapa berpelurus ini? Berpelurus itu kan jumlahnya 180. Artinya, sudut AOB ditambah sudut AOD sama dengan 180. Pasti masih ingat ya pelajaran mengenai kelas 7 ini. Pelajaran di kelas 7 ya. Maka kita tuliskan AOB-nya kan sudah diketahui 116. Berarti 116 tambah AOD sama dengan 180. Jadi AOD-nya adalah sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurangi 116 derajat. Yaitu 64 derajat. Nah, mudah ya. Contoh soal nomor 1. Sekarang contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah. Jika diameter lingkaran ini adalah 34 cm dan panjang AC, A ke C 25 cm. Berapakah panjang tali busur BD? Tali busur itu yang lurus ini ya, BD. Nah, gimana nih cara menjawabnya? Pertama, karena diameternya 34, berarti jari-jarinya adalah 34 bagi 2, yaitu 17. Nah, yang mana yang namanya jari-jari? Yaitu OA. Nah, ini 17. Apalagi? OB, 17 juga. Dan OD juga 17. Ya. Lanjut. Kemudian O ke C.
Nah, ini jangan lupa, ini adalah jarak terpendek antara tali busur ke pusat lingkaran OC ini. Apa tadi istilahnya? Istilahnya adalah apotema. Apotema OC ini memiliki panjang berapa? Karena panjang AC-nya diketahui 25, jadi dari sini ke sini itu 25. 25. Maka panjang OC berapa? Berarti 25 dikurangi 17 ya, yaitu 8 cm. Nah, 8 cm ini sudah ketemu panjang OC. Nah, sekarang kamu lihat. Nah, ini saya gambarkan. Ada kelihatan segitiga OCD. Di sini 8, di sini 17. Ya enggak? Nah, artinya kita mencari panjang CD dulu nih. Karena kita tadi kan yang ditanyakan adalah BD. BD itu yang ini. Nah, jadi kita cari dulu panjang CD-nya. CD-nya ini tegak lurus. CD-nya ini adalah sisi miring apa bukan? Bukan ya. Kalau bukan berarti dia dikurang. Apa yang dikurang? Yang dikurang adalah OD kuadrat dikurangi OC kuadrat, yaitu 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Hasilnya 289 dikurangi 64, yaitu 225. Jadi CD kuadratnya 225. Maka panjang CD-nya adalah akar 225, yaitu 15 cm. Nah, ketemu panjang CD-nya 15. Apakah sudah selesai nih? Belum ya, tinggal sedikit lagi. Karena yang ditanyakan adalah dari B ke D. B ke D itu adalah 2 kali dari CD. Berarti 2 kali 15, yaitu 30 cm. Nah, baru selesai. Berarti panjang tali busur BD adalah 30 cm. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.